Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore, baik, thank you Mas David. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik datang hari ini dari indeks harga saham gabungan Ibu. Sempat melemah di sesi pertama pada pagi tadi, berbalik ke arah. Dan beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini, IHSG kembali melanjutkan penguatan cukup signifikan dan kembali berada di atas level psikologis 7.200-an. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini dan sudah kembali tembus di level psikologis 7.200-an? Oke, terus terang kalau dari sisi teknikal kenaikan hari ini cukup membalikan potensi konsolidasi lebih lanjut ya. Tadinya saya kira karena kemarin itu kita sempat menguat tapi nggak berhasil ditutup di atas resisten pertama yaitu 7170. Early in the morning kita pasti pikir bahwa kemungkinan lanjutan konsolidasi masih ada ke sekitar 7.100 atau maybe harus ke 7.050. Nah, tapi kenyataannya di siang ini ternyata cukup kuat dan lagi-lagi kenaikannya juga berhasil ditopang oleh saham-saham banking big caps gitu. Jadi ya mulai tumbuh sedikit optimisme kalau konsolidasi IHSG ini sudah mulai terbatas, limited downside potential. Tapi akan lebih tenang lagi kalau misalkan sedikit lagi IHSG bisa naik ke atas resisten MA20, yaitu itu di sekitar 7240, 7250. Nah, itu akan lebih mengamankan posisi. Baik, dalam jangka pendek arahnya kemana Ibu Liza? Di mana para pelaku pasar tidak hanya dari Indonesia secara global di pekan ini masih menantikan rilis suku bunga acuan The Fed. Meskipun masih diproyeksikan akan tetap dipertahankan, tapi arah dari para investor tampaknya lebih kepada kapan pemangkasan yang akan dilakukan untuk pertama kali di tahun 2024. Di sisi lain dari dalam negeri juga investor masih menantikan lanjutan dari rilis laporan keuangan full year 2023. Betul, jadi karena di Asia nggak ada data indikator ekonomi yang penting, maka sepertinya seluruh dunia ini sedang memandang kiblatnya ke US ya. Apalagi pekan ini memang akan ada keputusan FOMC meeting yang seperti tadi Mas David bilang, sepertinya memang sudah price in kalau akan ditahan tetap, tapi para investor itu lebih melihat kapan pivot tahun 2024 ini akan dilaksanakan gitu. Nah, sejalan dengan itu juga para pelaku pasar akan melihat data-data tenaga kerja nih dari US gitu. So di pekan ini sepertinya akan masih banyak faktor ketidakpastian dan ini akan bisa bikin market volatile, masih bisa bikin market volatile ke depannya. So saya pribadi mungkin nggak heran kalau IHSG-nya mungkin masih belum mampu untuk lewatin 7250 ya. Ini sekarang hari apa? Hari Selasa, Ibu? Selasa, ya hari Selasa. Berarti keputusannya kan biasanya Kamis dini hari kalau tidak salah Ibu Liza. Kamis dini hari, betul. Artinya efeknya kita ke perdagangan Jumat Ibu atau seperti apa? Kamis dini hari ya. Jadi mungkin untuk jangka pendek IHSG-nya ini akan ngetes 7250. Saham-saham banking juga saya lihat big caps-nya naik, tapi jujur banyak di antara mereka yang nah ini sebentar lagi closing nih kita akan lihat posisi pasnya berapa ya IHSG. Saham-saham banking besar juga lagi rilis laporan keuangan. Satu di antaranya BCA itu sudah rilis dengan hasil yang cukup oke ya. Net profitnya kan naik 19%. Juga dari tingkat kreditnya ada peningkatan, net interest income-nya juga. Nah, jadi semua mata memandang dan berharap juga kalau banking big caps yang lain tuh bisa mengekor prestasi yang gemilang tersebut gitu. Baik. So, tapi 7250 sampai 7300 maybe itu akan jadi resisten di pekan ini. Sementara supportnya itu masih sebatas 7150 sampai 7100. Unless ada kejutan yang sangat nggak disangka-sangka dari Amerika, misalkan dari data ekonominya,
yang kayaknya mengharuskan the Fed untuk stay higher for longer, Oke. suku bunganya gitu, mungkin bisa agak tergelincir ke 7.050 sampai 7.000. Tapi Baik. otherwise than that 7.100 mungkin bisa jadi tahanan jangka Oke, dekat. dari beberapa skenario yang ada, Ibu Liza, kita akan coba singgung saham-saham perbankan big cap. Saya mau ke BMRI. Hari ini tampaknya mengalami penguatan paling tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Di mana BMRI hari ini secara intraday juga menyentuh level all-time high-nya di 6.700. Jangka pendek dan menengah secara teknikal, kemana arah untuk saham BMRI? Oke, jangka pendek di 6675 itu jelas ada resisten dari level previous high. Secara indikator, kalau kita perhatikan RSI, ketika hari ini Bank Mandiri mencapai level ATH di 6.700, itu RSI-nya ada negative divergence. So, the best advice kita yang paling cocok adalah siap-siap sell on strength, atau kalau masih mau let your profit run, itu terapkan trailing stop ya. Di level berapa, Ibu? Tutupannya, trailing stopnya itu supportnya di sekitar 6450. Jadi kalau Bank Mandirinya ternyata harus balik arah dan jebol ke bawah 6450, itu sebaiknya kurangi posisi. Baik, posisi penguatan signifikan hari ini, apakah price in dari ekspektasi rilis kinerja dan sekaligus ada potensi dividen nantinya, atau secara teknikal ruang all-time high terbaru yang akan dicatatkan oleh BMRI masih akan terus berlanjut? Untuk ruang penguatan secara teknikal saat ini masih mentok 6.700. Of course lagi menunggu data laporan keuangannya ya. Dalam 1-2 hari ke depan kayaknya jadwalnya akan keluar. In the meantime, rasa-rasanya performance-nya sudah mulai price in ke dalam harga. Jadi ini tinggal gimana kita pintar-pintar ya kurangi posisi. Mungkin kurangi posisi Bank Mandiri. Baik. Analisis untuk perbankan big cap, pemirsa, BMRI hari ini ikut menjadi penopang kenaikan tertinggi dibandingkan perbankan big cap lainnya secara teknikal, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke secara sektoral ini, Ibu Liza. Teknologi hari ini berbalik arah ketika diperdagangkan hari sebelumnya menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan mengalami koreksi yang paling dalam. Ada Gotoh dalam hal ini, Bu. Dari sisi pasar global kita sudah sampaikan tadi, Nasdaq ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sementara searah sepertinya dengan pasar domestik, hari ini Gotoh juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Sebelumnya sempat melemah cukup dalam dan diperdagangkan di bawah level Rp80 per saham. Rekomendasi dan analisisnya, Bu, untuk Gotoh di tengah penguatan yang terjadi, rawan profit taking tidak, Ibu Liza? Sentimen ya, kalau kita bandingin dengan Nasdaq kayaknya beda ya. Kalau yang di sana yang menjadi pendukungnya itu adalah karena ada 5 dari perusahaan teknologi besar, 5 dari 7 Magnificent Seven maksudnya. Ini akan segera merilis laporan keuangan mereka dalam beberapa hari belakangan ini maksudnya. Masih menantikan begitu, Ibu Liza, ya? Apakah ekspektasinya juga sama, atau untuk Gotoh akan ada perbaikan tidak, Bu, secara full year 2023? Kalau Gotoh belum bisa berkomentar banyak, tapi mungkin kalau kita bisa mengutip perkataan Patrick Waluyo yang terakhir, bahwa dia kemungkinan mengharapkan akan adanya perbaikan kinerja yang cukup ambisius di fourth quarter tahun kemarin ya. Tapi mungkin dari sisi analis kita masih agak pesimis mengenai hal itu, dan mungkin melihat di first half first half tahun ini, kalau memang apalagi kalau memang suku bunga The Fed itu bisa diturunkan dan kemudian BI kan baru akan mengikuti gitu ya. Nah, jadi baru akan jadi titik terang buat Gotoh. Tapi for now kemungkinan technical rebound yang terjadi hari ini itu adalah ya simply technical, di mana untuk jangka waktu dekat target terdekat ya dari Gotoh itu ada di sekitar angka 90 ya. 90 and then 92 terus menuju ke angka bulat 100 level psikologis and so on. Penutupan hari ini di Rp87 per saham, menguat di 11,54%.
Baik, Ibu Liza, sebelum kita update data penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saya mau ke Astra Internasional sebentar, Ibu. Hari ini juga berbalik arah menguat di 3,45% dan kembali diperdagangkan di atas level 5.100-an. Analisis Anda pembalikan arah yang terjadi hari ini, apakah ini sudah mematahkan koreksi yang terjadi secara beruntun untuk Astra Internasional, paling tidak untuk jangka pendek saja, Ibu Liza? Belum. Jadi kalau setidaknya dari Agustus tahun lalu ya, ini Astra memang masih menjalani tren turun dan tapi reboundnya kemarin di sekitar harga 4.900, Astra 5.000 kayaknya udah menarik ya untuk spekulatif buy. Ini justru mengundang belanja gitu. Tapi memang resisten terdekatnya itu 5175 adalah MA10. Ini jadi PR pertama. Kalau nanti sudah bisa lewat 5175, baru Astranya bisa menuju ke sekitar 5350 atau resisten dari tren turunnya itu ada di 5525. Baik. I think segitu dulu targetnya untuk jangka pendek. Oke, Astra Internasional yang hari ini ikut menjadi penopang IHSG menguat cukup signifikan di 3,45% dan ditutup di level Rp5.100 per saham dan tadi intraday-nya sempat ke Rp5.175. Pembalikan arah cukup signifikan dari harga terendah hari ini di Rp4.900 per sahamnya.